Di wilayah British Columbia, Kanada, ada sebuah tempat bernama Dry Lake. Sebuah lembah luas yang setiap tahun berubah menjadi danau musiman ketika salju mencair atau hujan turun dengan deras. Tapi begitu musim kering tiba, air menghilang, dan tempat itu kembali menjadi dataran kosong. Meskipun terlihat alami, perubahan musiman itu punya dampak besar terhadap ekosistem yang bergantung pada air. Banyak spesies kehilangan habitat dan rantai kehidupan pun ikut terganggu. Sejak tahun 2016, para konservasionis setempat memutuskan untuk mengubah siklus ini. Mereka ingin menjadikan danau musiman itu sebagai lahan basah permanen, tempat yang bisa menampung air sepanjang tahun, menarik satwa liar, menyaring air, dan memperbaiki ekosistem lokal. Untuk itu, mereka membangun bendungan buatan kecil guna menahan air agar tidak mengalir keluar begitu cepat. Tetapi dari tahun ke tahun, bendungan-bendungan itu gagal. Selama 7 tahun penuh, proyek ini terus diulang. Bendungan dibangun, air mulai terkumpul, namun hanya dalam hitungan hari atau minggu struktur itu jebol. Aliran air kembali ke hilir dan danau mengering sebelum waktunya. Berbagai metode sudah dicoba, desain berbeda, material berbeda, bahkan pemasangan ulang. Tapi hasilnya tetap sama, tidak ada yang berhasil mempertahankan air secara permanen. Kondisi ini membuat frustrasi banyak pihak, padahal upaya ini melibatkan organisasi lingkungan, tim teknis, dan bahkan dukungan dari pihak militer Kanada, karena Dry Lake sendiri berada di dalam zona latihan militer aktif. Meski begitu, kerjasama lintas sektor itu belum mampu menghadirkan solusi yang benar-benar efektif di lapangan. Hingga pada suatu saat datanglah kelompok tak terduga, sekelompok berang-berang liar. Mereka tidak dilepas liarkan secara sengaja, mereka tiba sendiri dari alam liar, mengikuti aliran sungai atau kemungkinan mencari habitat baru. Kejadian ini terjadi secara spontan, tanpa perencanaan manusia sama sekali. Para berang-berang itu mulai menjelajahi daerah sekitar Dry Lake. Mereka menemukan tumpukan bahan yang selama ini digunakan manusia untuk membangun bendungan. Kayu, batu, dan batang-batang yang berserakan. Di mata manusia, bahan itu sudah tidak berguna, tapi bagi berang-berang itu adalah peluang luar biasa. Dengan gerakan yang efisien, berang-berang mulai mengangkut batang pohon dari sekitar area. Mereka menggunakan gigi mereka yang tajam untuk menebang cabang pohon kecil, menyeretnya melalui lumpur, air, dan darat. Mereka membawa material itu ke lokasi struktur buatan manusia yang belum sempurna. Di sanalah mereka memulai pekerjaan mereka. Mereka tidak membongkar struktur manusia, melainkan melanjutkannya. Berang-berang menambahkan batang-batang pohon yang mereka kumpulkan dengan susunan saling silang untuk menciptakan anyaman kuat. Mereka kemudian menyisipkan lumpur, daun, dan batu kecil ke celah-celah antar batang untuk menutup kebocoran dan memperkuat struktur. Salah satu yang paling mencolok dari pekerjaan mereka adalah perhatian pada detail. Mereka tahu persis bagian mana yang perlu diperkuat. Mereka menaruh material yang lebih berat di bagian bawah dan menambahkan cabang lebih kecil ke bagian atas. Semua dilakukan tanpa cetak biru, tanpa komunikasi verbal, dan tanpa mesin. Hanya berdasarkan naluri yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selama 48 jam penuh, mereka terus bekerja. Bahkan saat malam tiba, mereka tetap sibuk. Dalam 2 hari, bendungan itu berubah dari sekadar kerangka buatan manusia menjadi struktur hidup yang sepenuhnya berfungsi. Air mulai tertahan, permukaan danau naik. Sesuatu yang gagal dilakukan manusia selama 7 tahun berhasil diselesaikan hanya dalam 2 hari oleh hewan kecil ini. Kamera pengawas yang sebelumnya dipasang oleh tim konservasi menangkap seluruh proses tersebut. Dalam rekaman itu terlihat bagaimana berang-berang datang satu persatu membawa ranting, saling bergantian, menyusun dan menambal, lalu kembali ke hutan atau ke air untuk mencari bahan berikutnya. Aktivitas mereka tampak sistematis, seperti tim konstruksi profesional. Tak lama setelah bendungan selesai, efeknya langsung terlihat. Permukaan air naik secara stabil dan tidak surut lagi. Danau terbentuk dengan ukuran yang cukup besar dan kedalaman yang cukup untuk menopang kehidupan akuatik. Aliran air ke hilir berkurang drastis, tapi tidak sepenuhnya berhenti, berkat adanya saluran limpasan yang dibuat berang-berang di sisi bendungan. Ya, mereka bahkan membuat semacam overflow channel, saluran kecil untuk membiarkan sebagian air keluar secara terkendali.
Ini bukan hanya mencegah bendungan jebol akibat tekanan air berlebih, tapi juga menjaga ekosistem hilir agar tetap mendapat aliran air. Teknik ini, meskipun sederhana, sangat efektif dan belum pernah berhasil diterapkan oleh tim manusia di proyek yang sama sebelumnya. Dengan air yang kini tertahan, lahan basah mulai terbentuk, vegetasi khas mulai tumbuh, serangga air bermunculan, dan burung-burung air kembali berdatangan. Bahkan beberapa mamalia kecil dan amfibi tercatat kembali ke wilayah itu untuk berkembang biak. Dalam waktu singkat, ekosistem yang dulu hanya mimpi, kini menjadi kenyataan. Tim konservasi yang sudah bekerja selama 7 tahun tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka menyadari bahwa apa yang gagal mereka lakukan dengan berbagai pendekatan teknis berhasil diwujudkan oleh sekelompok hewan dengan hanya menggunakan insting dan sumber daya sekitar. Hal ini bukan hanya soal efisiensi, ini soal pendekatan. Manusia mencoba memaksakan struktur teknis ke alam, sementara berang-berang menyesuaikan struktur mereka dengan kondisi alam. Mereka tidak melawan lingkungan, mereka mengalir bersamanya. Inilah yang membuat bendungan mereka bertahan. Keberhasilan ini juga mengubah cara pandang banyak ahli konservasi. Beberapa mulai menyarankan pendekatan rewilding, yakni memulihkan lingkungan bukan dengan membangun, tapi dengan mengembalikan spesies kunci ke habitatnya, lalu membiarkan mereka membentuk kembali ekosistem itu secara alami. Kisah tentang berang-berang sang arsitek alam tidak hanya di satu tempat. Di Nevada, tepatnya di Dixie Creek dekat Elko, sebuah sungai kecil yang dulunya nyaris mati berubah menjadi oasis yang hijau dan penuh kehidupan. Semuanya berkat kehadiran berang-berang. Selama 30 tahun, kawasan kering dan tandus itu perlahan pulih, bahkan tetap menyimpan air di tengah kekeringan panjang. Semua dimulai dari kerusakan akibat penggembalaan sapi, hingga akhirnya vegetasi kembali tumbuh dan berang-berang datang membangun. Berang-berang membangun bendungan yang memperlambat aliran air, menciptakan kolam, menaikkan permukaan air tanah, dan memicu tumbuhnya tumbuhan di sekitarnya. Mereka memanfaatkan batu, batang pohon, lumpur, dan sisa tanaman untuk menciptakan struktur yang kokoh. Bendungan mereka meningkatkan kualitas air, menyaring nutrisi dan polutan, serta menciptakan habitat baru bagi berbagai spesies. Bahkan ditemukan bendungan berang-berang yang berusia 125.000 tahun, masih utuh secara fosil. Efek ekologisnya luar biasa, dari ikan, serangga, burung air, amfibi, hingga mamalia kecil, semuanya bergantung pada kolam yang mereka ciptakan. Bahkan, suhu air dan kadar oksigen menjadi lebih ideal untuk perkembangan larva katak dan salmon. Tak hanya mengundang kehidupan, bendungan juga meredam banjir dengan memperlambat aliran saat hujan deras, sekaligus mengurangi kekeringan di musim kering. Mereka adalah sistem pengatur air alami. Dampak bendungan tak berhenti di situ. Beberapa studi menunjukkan bahwa kolam berang-berang bisa menurunkan kadar nitrogen dalam air hingga 45%, mengatasi dampak pupuk pertanian yang mencemari sungai. Bahkan saat kebakaran melanda, hanya daerah di sekitar kolam berang-berang yang tetap hijau tak tersentuh api. Air yang mereka tahan menjadi pelindung alami bagi banyak makhluk hidup. Namun upaya melibatkan berang-berang dalam restorasi lingkungan bukan hal baru. Tahun 1948 di Idaho, 76 berang-berang diterjunkan dari pesawat menggunakan parasut ke wilayah terpencil. Langkah ini ternyata efektif dan murah. Hanya sekitar $16 per besar bendungan tersebut. Meski demikian, tantangan tetap ada. Beberapa berang-berang kesulitan beradaptasi dengan panas gurun dan sebagian menjadi mangsa predator. Ada juga yang memilih pindah dari lokasi resettlement karena tekanan lingkungan atau kondisi yang kurang cocok. Maka para ahli mulai membangun bendungan buatan sebagai umpan. Ketika berang-berang datang dan merasa tempatnya cocok, mereka akan melanjutkan dan memperbesar bendungan tersebut. Namun tidak semua orang senang dengan kehadiran mereka. Petani mengeluhkan banjir, jalan rusak, dan irigasi terganggu. Di beberapa tempat, upaya pemusnahan dan penghancuran bendungan justru berujung sia-sia, karena berang-berang akan terus membangun kembali. Solusi modern berupa pipa pengatur air di dalam bendungan mulai digunakan agar manfaat ekosistem tetap ada tanpa merugikan manusia. Meski menguntungkan, keberadaan mereka juga bisa menimbulkan bencana. Di Washington pada 2012, runtuhnya bendungan berang-berang menyebabkan banjir mendadak yang merusak properti warga.
Namun terlepas dari insiden itu, banyak pihak percaya bahwa keberadaan berang-berang lebih banyak memberi manfaat ketimbang mudarat jika dikelola dengan tepat dan diposisikan di tempat yang sesuai. Secara ekonomi, nilai jasa lingkungan yang diberikan berang-berang ditaksir mencapai 632 juta dolar per tahun. Semua itu dilakukan tanpa biaya, tanpa mesin, dan tanpa kontraktor. Dari pengendalian banjir, pemurnian air, restorasi lahan basah hingga perlindungan keanekaragaman hayati, semua dikerjakan hanya dengan gigi, lumpur, dan ketekunan. Di tengah dunia yang semakin panas dan kering, berang-berang hadir bukan hanya sebagai hewan pengerat biasa. Mereka adalah insinyur ekosistem, penjaga keseimbangan alam, dan bukti bahwa solusi terbaik kadang justru datang dari makhluk yang paling sederhana. Kita hanya perlu memberi mereka ruang, dan mungkin juga sedikit rasa hormat.